Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Siswa-siswi sekalian yang berbahagia, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Dengan kompetensi dasar sebagai berikut: menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Dengan tujuan pembelajaran juga sebagai berikut: setelah mempelajari transformasi geometri melalui pembelajaran project based learning, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah project based learning. Jadi siswa-siswi sekalian nanti membuat tugas proyek yang berkaitan dengan aplikasi transformasi geometri. Tentu tidak sedikit manfaat ataupun aplikasi terkait dengan materi transformasi geometri ini. Sebelumnya kita ulas sedikit tentang transformasi geometri. Apa yang dinamakan transformasi geometri dan apa saja yang termasuk transformasi geometri. Transformasi geometri adalah suatu pemetaan satu-satu dan onto dari sembarang titik di suatu bidang ke titik lain di bidang tersebut. Titik lain di bidang tersebut disebut bayangan atau peta. Perubahan karena transformasi geometri dapat berupa perubahan letak, perubahan penyajian, maupun perubahan ukuran. Jadi secara harfiah, secara kata, transformasi bisa diartikan sebagai perubahan. Dan secara matematika disebut juga sebagai pemetaan satu-satu dan onto. Transformasi geometri yang akan dibahas meliputi translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Kemungkinan materi transformasi ini sudah pernah dibahas pada jenjang sebelumnya, baik di SMP maupun di MTS. Sehingga ini nanti kita lebih kepada aplikasinya, kita ulas sedikit dan kita ingat kembali terkait dengan materi transformasi geometri meliputi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Bayangan hasil translasi, refleksi, dan rotasi kongruen atau sama dan sebangun dengan objek semula, sedangkan bayangan hasil dilatasi sebangun dengan objek semula. Kalau hasil dilatasi hanya sebangun, tidak sama karena ukurannya bisa berbeda. Contoh penerapan transformasi geometri diantaranya pada motif batik geometri, motif geometris seperti ini contoh-contohnya. Misalkan ini saya ambilkan beberapa contoh, dan juga gambar dekoratif atau gambar hiasan. Di mana letak penerapan transformasi geometrinya dari contoh-contoh tersebut kita ulas sebagian. Untuk yang pertama misalkan motif batik seperti ini. Kita lihat, kita ambil potongannya di sini, satu potongan misalkan kita ambil di sini sebagai awalnya. Ini kita ambil perkecil. Awalnya misalkan gambar yang ini. Awal yang dibuat dengan garis-garis mendatar. Gambar awal ini bisa kita rotasikan. Rotasikan 90 derajat menjadi gambar kedua ini. Gambar kedua bisa dirotasikan juga 90 derajat menjadi gambar ketiga. Gambar ketiga bisa dirotasikan kembali 90 derajat dengan ini hasilnya. Atau bisa juga menggunakan pencerminan misalkan. Kalau yang gambar kedua
itu tetap rotasi. Yang gambar ini bisa juga merupakan hasil pencerminan dari gambar pertama. Terus gambar keempat di sini yang bawah bisa merupakan hasil dari pencerminan gambar kedua. Jadi selain hanya rotasi, bisa juga rotasi dan pencerminan atau refleksi. Misalkan sekarang motif kedua seperti ini, kita ambil satu bagiannya. Di bagian sini ya, misalkan. Nah, ini bagiannya sudah kita ambil. Kita di sini bisa menggunakan rotasi. Rotasi di sini. Misalkan ini gambar pertama. Ini bisa dirotasi menjadi yang ini. Yang kedua, yang gambar ketiga bisa diperoleh dari rotasi gambar kedua maupun refleksi dari gambar pertama. Atau bisa juga gambar pertama langsung dirotasikan 180 derajat sehingga diperoleh gambar kedua ini. Ini juga sama, rotasi juga bisa. Yang ini juga bisa gambar awalnya misalkan seperti ini. Ini menjadi seperti ini adalah hasil dari refleksi atau pencerminan. Sedangkan yang ini ke sini misalkan kita gunakan rotasi atau perputaran. Gambar berikutnya, yang ketiga misalkan kita ambil potongan seperti berikut. Nah, ini gambar potongannya, potongan kecilnya. Ini bisa kita identifikasi jenis transformasi geometri yang digunakan. Pertama bisa kita ambil rotasi. Tadi gambar pertama ini semula dirotasi menjadi ini, pusatnya di sini. Bisa dirotasi kembali dan juga dirotasi kembali seperti ini. Yang ini juga sama, gambar batangnya dirotasi. Dilatasi, jenis transformasi kedua yang dipakai bisa dilatasi. Yang mana yang dilatasi? Yang ini misalkan. Ini kalau kita gambar semulanya adalah ini, seperti lingkaran ya, bentuk lingkaran menjadi bayangannya ini. Ini lebih besar, lingkaran tapi lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini namanya perbesaran. Bisa diperoleh dari lingkaran sebelumnya diperbesar menjadi lingkaran kedua. Kalau yang ini bisa dengan cara yang sama diperoleh seperti sebelumnya, atau hasil yang ini, dua gambar lingkaran ini bisa dirotasi juga dengan sudut 90 derajat berlawanan arah, searah putaran jarum jam ke kanan. Jadi hasilnya ini juga sama. Gambar keempat contohnya misalkan ini dari gambar satuannya, dari gambar yang kecil dulu, sehingga nanti kita bisa susun menjadi gambar yang besar secara keseluruhan. Kita bisa terapkan rotasi di sini seperti yang sebelumnya, yang rotasi misalkan yang putih ini dirotasi ke sini, rotasi 90 derajat, rotasi 90 derajat dengan arah searah putaran jarum jam. Itu untuk rotasi. Kemudian bisa juga kita terapkan dilatasi. Yang gambar yang biru ini berwarna biru bisa diperoleh dengan cara mendilatasi gambar yang putih. Karena kalau kita lihat ukurannya berbeda tapi bentuknya sama, yang dinamakan sebangun. Gitu ya. Didilatasi, ini juga didilatasi dari sini boleh, atau dari sini dirotasi juga boleh. Refleksi. Ya, kita bisa lihat untuk refleksi misalkan yang ini. Nah, ini. Yang refleksi misalkan ini. Yang semula digambarkan ini. Direfleksi menjadikan ini. Pencerminan ya. Ini diperoleh dari refleksi dari sini. Bisa juga benda semula dengan bayangannya direfleksi kembali menjadi ini. Nah, ini bisa direfleksikan. Bisa juga sebagai hasil dari rotasi. Ya. Kemudian gambar satuan ini bisa kita susun menjadi gambar yang lebih besar. Jadi motif keseluruhan menjadi seperti ini, sehingga terlihat motif keseluruhannya. Kalau ini tadi kita ambil cuplikannya dari motif keseluruhan, kita ambil cuplik satuannya seperti ini. Itu contoh penerapan transformasi geometri yang bisa kita temui di masyarakat
contohnya dalam bentuk motif batik maupun gambar dekoratif. Ya, karena kita pembelajaran di sini menggunakan project based learning, tentu nanti setelah kita pelajari beberapa topik di dalam transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, di akhir materi kita akan mempresentasikan tugas proyek. Jadi nanti pada pembahasan topik tersebut sambil menyusun tugas proyek yang dijadikan sebagai tugas. Tugas proyeknya sebagai berikut. Dengan ketentuan, yang pertama, buatlah suatu karya kreasi berupa motif batik, motif hiasan, atau gambar dekoratif dengan menggunakan transformasi geometri. Bisa berupa translasi, refleksi, rotasi, maupun dilatasi, yang memuat minimal 2 jenis transformasi berbeda. Ketentuan kedua, karya dapat merupakan kreasi sendiri atau memodifikasi hasil yang sudah ada, misalnya motif batik di sekitar tempat tinggal Anda, motif hiasan atau gambar dekoratif dari internet. Yang ketiga, karya dibuat untuk satu potongan gambar atau gambar satuan tadi dan satu bidang yang diperluas, gambar keseluruhan, sehingga membentuk karya yang utuh, misalnya batik atau dekorasi atau hiasan benda. Yang keempat, ketentuannya adalah tugas dikerjakan secara kelompok yang terdiri atas 3-4 orang. Tugas proyek yang dilaksanakan mengikuti langkah-langkah pengerjaan proyek sebagai berikut. Tahap pertama memulai dengan pertanyaan mendasar. Apa karya yang akan Anda buat? Apakah motif batik atau gambar dekoratif atau yang lainnya? Yang kedua, apa tujuan pembuatan karya Anda? Harus jelas. Tadi kalau misalnya motif batik, ya harus jelas pembuatannya adalah membuat motif batik. Bisa jadi yang baru motif batiknya, berkaitan dengan matematika. Yang ketiga, apa jenis transformasi geometri yang akan Anda gunakan? Seperti saya contohkan tadi, bisa refleksi, bisa rotasi, bisa dilatasi maupun translasi. Silakan bisa digunakan 2 jenis transformasi yang ada. Tahap kedua, mendesain perencanaan proyek dengan langkah cari referensi sebagai sumber karya Anda sekitar tempat tinggal Anda ataupun di internet. Silakan cari referensinya. Buat daftar bahan dan alat yang Anda perlukan untuk membuat proyek tersebut. Tahap ketiga, menyusun jadwal. Buat deskripsi kerja yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dan susun jadwal pelaksanaan proyek dan dari persiapan hingga penyusunan laporan. Jadi diawali dari tahap persiapan sehingga nanti setelah selesai kita pelajari topik pada transformasi geometri, di akhir pertemuan bisa mempresentasikan laporan proyeknya. 4. Memonitor kemajuan proyek. Jadi nanti di sela pembahasan topik akan ada monitoring atau memonitor kemajuan proyek yang dikerjakan oleh tiap kelompok. Pada tahap ini, siswa-siswi kalian bisa mengkonsultasikan kepada guru jika mengalami kesulitan. Yang kedua, buat laporan perkembangan proyek yang dikerjakan. Dan yang ketiga, komunikasikan dengan anggota kelompok terkait perkembangan tugas yang dilaksanakan setiap orang maupun kendala yang dihadapi. Tahap kelima, menguji proses dan hasil belajar. Pada tahap ini, siapkan laporan pelaksanaan proyek dan persiapkan bahan presentasi laporan pelaksanaan proyek. Tahap 6, evaluasi pengalaman. Sajikan laporan pelaksanaan proyek dan serahkan laporan pelaksanaan proyek kepada guru. Ini sebagai penilaiannya, yaitu dalam bentuk presentasi dan juga laporan tertulis pelaksanaan proyeknya. Ini contoh desain yang bisa dijadikan referensi. Ini adalah contoh gambar satuannya atau gambar unita. Ini kalau diperbanyak ya,
Jadi menjadi keseluruhan, hanya cuplikannya ini seperti ini, membentuk motif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dan transformasi yang digunakan adalah rotasi, dilatasi, serta refleksi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Itu tadi langkah-langkah pengerjaan proyek pada pembelajaran project based learning. Nanti bisa dikerjakan sesuai dengan ketentuan, sehingga nanti siswa-siswi kalian bisa dapat mengetahui aplikasi transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.